Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tabung Adiwiyata, 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 yes, kami LDN Negeri 1 Percabuan. Sehat, unggul, dalam prestasi, terampil dalam teknologi, takwa, berbudaya, ramah, berwawasan lingkungan. Ya, terima kasih, silakan duduk. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Tidak ada ya, berarti berangkat semua. Tadi pagi yang sarapan angkat tangan. Bisa tidak sarapan? Kenapa? Mbak belum masak. Dia ngelap sarapannya pakai ikan, ayam, oseng kangkung. Apa Dil? Mau makan? Mau makan. Itu Azam, sarapan tidak? Ya, itu harus perlu sarapan. Kenapa? Karena biar semangat. Jadi energimu itu terpenuhi. Itu ge. Siapa yang tadi pagi bangun pagi? Jam berapa Jilan? Pakat tuh? Jam 5. Siapa yang sholat subuh? Sendiri atau jamaah? Sendiri, nggak apa-apa. Yang penting sholat subuh, begitu ge. Oke, hari ini kita ketemu kembali di pagi yang cerah ini pada tanggal berapa? Tanggal 19 hari Sabtu. Kemarin kita pembelajaran kita adalah tentang apa? Magnet. Nih, coba lihat. Nih, Pak Ketua bawa magnet. Magnet. Ada dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Ada tarik menarik. Nanti kita akan melanjutkan terkait magnet. Ya, khususnya untuk apa? Ini lihat, listrik dan teknologi bagi kehidupan sehari-hari. Nanti kita tahu apa saja listrik dihasilkan oleh apa. Nanti terus dari apa ada nanti perubahan geraknya. Habis itu ada teknologi. Teknologi itu apa? Nanti kita belajar itu, ya. Coba lihat, buka buku pembelajaran kalian. Di halaman berapa itu kemarin? 30.
30 ya. Nih, tujuan pembelajaran kita pagi hari ini adalah ini. Yang satu, memahami konsep listrik, menjelaskan pengertian listrik, arus searah dan arus bolak-balik, sumber energi listrik, dan rangkaian listrik sederhana. Tapi kalau nanti mungkin menyuguhi, kita akan membuat rangkaian listrik sederhana. Kalau tidak, berarti di pertemuan berikutnya. Oke? Dan benda-benda di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari yang menggunakan listrik. Kedua, menerapkan AI dalam pemahaman materi. AI itu kecerdasan buatan, teknologi. Salah satunya apa? Nanti kita pelajari. Ya, jenis AI yang ada di lingkungan kita, misalnya kayak kipas angin, itu teknologi. Mana kipas angin? Tuh, di atas. Terus LCD juga teknologi. Nanti kita akan belajar itu. Ya, untuk menangkapkan informasi, memecahkan masalah atau mengembangkan ide terkait listrik. Sudah dibuka di halaman 30? Ya. Di halaman 30 sudah jelas bahwa bab yang kita akan pelajari adalah energi listrik. Dalam kehidupan sehari-hari kita sangat membutuhkan energi listrik. Misalnya energi listrik untuk menerangkan lampu, menyalakan televisi, menghidupkan radio dan pompa air sebagainya. Menggunakan energi listrik. Untuk membangkitkan energi listrik perlu adanya energi. Nanti kita pelajari apa saja ya. John, apa itu listrik? Siapa yang tahu? Siapa yang sudah pernah kesetrum? Kenapa setrum? Han, megang kipas angin tapi kabelnya rusak. Oke, itu harus hati-hati. Terus hati lagi. Roman sudah pernah kesetrum? Kenapa? Kipas angin lagi. Jian, sudah pernah belum? Belum. Atila? Ngecas. Jadi itu harus hati-hati. Kenapa? Karena listrik itu mempunyai daya semat yang banyak. Semakin daya tahannya, listriknya semakin tinggi, nyetrumnya semakin banter, semakin keras. Jadi bisa mengakibatkan minimal luka-luka sampai dengan kematian. Kamu sudah pernah dengar tetanggamu atau saudaramu atau berita lah meninggal karena kesengat arus listrik. Oke, itu sangat berbahaya. Apalagi kalau kamu lagi bermain air hujan, terus kok si Alvin karo si Fajar bermain yang ngisor tiang listrik, yang ditakutkan tiang listrik itu bocor, kamu nanti setrum. Karena apa? Penghantar listrik terbaik adalah air dan besi, gitu kan? Ini listrik. Listrik adalah aliran muatan listrik dalam suatu penghantar. Kita menggunakannya di setiap hari untuk menyalakan lampu, mengisi daya, ponsel, bahkan menyalakan kendaraan listrik. Ya, sekarang ada kendaraan yang sepeda listrik ya. Nah, itu termasuk nanti kita teknologi. Dulu belum ada, zaman kecil Pak Vero di kelas 5 itu belum ada sepeda listrik. Sepeda listrik kata bumi-bumi kan baru sekarang ya. Kayak ada Rehan udah punya ya. Nah, tapi bagaimana aliran listrik itu terjadi nih? Arus listrik dan sumbernya. Arus listrik terjadi saat elektron bergerak dari tempat berlebihan ke tempat kekurangan. Arus ini mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Dalam rangkaian sumber listrik bisa berupa baterai, aki atau pembangkit listrik yang lebih besar. Contohnya, di rumahmu sing jauh kok bisa aliran listrik? Biasanya kan ada kabel listrik, ya loh. Kabel listrik itu berfungsi untuk apa? Mengalirkan dari listrik, pusat listrik ke rumahmu. Ya, itu. Coba dilihat videonya nih. Kita lihat videonya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang listrik. Energi listrik merupakan energi yang berasal dari pergerakan benda yang sangat kecil yang disebut elektron.
Elektron bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan menciptakan arus listrik. Energi listrik dihasilkan oleh pembangkit listrik. Energi listrik mengalir dari pembangkit listrik melalui kabel-kabel seperti air yang mengalir dalam pipa air. Oleh karena itu, kita menyebutnya arus listrik. Arus listrik mengalir pada rangkaian listrik. Rangkaian listrik sederhana terdiri atas sumber listrik, kabel, lampu, dan satelit. Sumber listrik. Beberapa contoh sumber listrik. 1. Baterai. 2. Aki. 3. Dinamo. Dan 4. Generator. Perubahan energi listrik. 1. Perubahan energi listrik menjadi cahaya. Contoh lampu. 2. Perubahan energi listrik menjadi bunyi. Contoh bel listrik radio. 3. Perubahan energi listrik menjadi bunyi dan cahaya. Contoh komputer, televisi, handphone. 4. Perubahan energi listrik menjadi panas. Contoh magicom, solder, setrika, oven. Perubahan lihat dulu. Di sini ada perubahan energi. Ada perubahan energi listrik yang menjadi apa pertama? Cahaya. Contohnya apa? Lampu. Terus kedua apa? Perubahan energi listrik menjadi bunyi. Contohnya radio. Ya. Terus perubahan energi listrik menjadi bunyi dan cahaya. Contohnya komputer, HP-mu itu. Terus ada perubahan energi listrik menjadi panas. Contohnya apa? Magicom dan setrika. Betul. Terus perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Blender, masak mesin, pompa air, bisa. Nah, nanti kita akan ada tugas dari Pak Wano seperti itu. Lanjut. energi listrik menjadi gerak. Contoh kipas angin, blender, mixer roti, pompa air. Rangkaian listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Di pertemuan berikutnya kita akan belajar ini. Rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian alat-alat listrik yang dipasang secara berderet dan tidak memiliki cabang. Ciri-ciri rangkaian listrik seri. 1. Membutuhkan sedikit komponen listrik. 2. Jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. 3. Lampu menyala lebih redup dibandingkan rangkaian paralel. Rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel adalah rangkaian alat-alat listrik yang dipasang secara sejajar dan bercabang. Ciri-ciri rangkaian listrik paralel. 1. Membutuhkan banyak komponen listrik. 2. Jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. 3. Lampu menyala lebih terang dibandingkan rangkaian seri. Pembangkit listrik dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber energi utamanya, seperti pembangkit listrik tenaga air PLTA. PLTA di Kebumen sendiri ada berapa? Waduk, betul. Waduk apa dan apa? Wadah Selintang dan Sempor. Jadi kita harus bersyukur daerahmu di daerah Kebumen. Jadi kita harus bersyukur mempunyai 2 waduk, ya. Jadi itu pusat yang waduknya. Kalau di tempatnya daerah Pak Vero sana, sejak Pak Vero Purbalingga nggak ada punya waduk. Adanya di Banjarnegara waduk Licang. Jadi harus bersyukur, ge. Listrik tenaga uap PLTU, pembangkit listrik tenaga gas PLTG, pembangkit listrik tenaga diesel PLTD, pembangkit listrik tenaga panas bumi PLTP, pembangkit listrik tenaga surya PLTS, dan pembangkit listrik tenaga bayu PLTB. Penyaluran energi listrik. 1. Terjadi perubahan energi kinetik atau energi dari air bergerak menjadi energi listrik oleh generator. 2. Energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV. 3. Di gardu induk tegangan listrik diturunkan hingga 20 kV. 4. Di gardu distribusi tegangan listrik kembali diturunkan menjadi 220 volt. 5. Energi listrik disalurkan melalui trafo distribusi. 6. Listrik siap dimanfaatkan konsumen. Bahayanya semakin besar ke sini daya listriknya semakin tinggi atau tidak? Iya. Makanya kalau kamu sampai di sana listrik siap dimanfaatkan konsumennya kamu, tapi ibumu itu akan lebih tinggi, lebih kecil daripada dari pusatnya. Oke. Nah, jadi makanya seperti itu.
Next, coba lihat. Kita buat kelompok seperti kelompok biasa, sudah. Kita akan mengamati. Tugas dari Pak Baro, silakan berkelompok. Satu membuat nama. Habis itu dua, amatilah kelompokmu sama seperti nama yang ada di halaman 31 coba. Nama alat rumah tangga yang menggunakan listrik, sudah. Terus perubahan energinya apa? Terus contoh penggunaannya apa? Yuk cepat yuk. Sudah siap? Tadi sudah? Kamu mengamatilah, bisa di sekitar kita ada beberapa teknologi yang kamu bisa gunakan untuk mengisi itu. Sudah? Ya, kalau enggak di sini boleh di rumah Pak, boleh. Yuk dimulai dari sekarang. Minimal. Ya, orang langsung nomor saja. Satu misal kipas angin. Contohnya ya. Ini contoh satu kipas angin, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Penuh. Yuk langsung. Minimal berapa? Ngomong baik. 5 aja benar. Kita ada kipas angin, jam, LCD, komputer nih. Yuk cepat yuk. LCD. Boleh yang ada di kelas kita ataupun yang ada di rumahmu. Oke, stop, sudah. Ya, yang maju kelompok sini coba. Sini maju semua. Ini. Perhatikan. Ini
cepat. Sudah. Ini begini. Salah dulu. Ini. Satu. Sudah. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggotanya siapa saja? Keras. Sudah? Coba bacakan, yang lain dengarkan dulu. Perubahan energi listrik menjadi cahaya. 2. MCB. Perubahan energi listrik menjadi cahaya. 3. Setrika. Perubahan energi listrik menjadi panas. 4. Mesinkom. Perubahan energi listrik menjadi panas. Oke, tepuk tangan. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kasih. Ya, terima kasih. Sini, sudah? Sudah, yang lain dikumpulkan. Tadi banyak sekali. Ada Magicom, ada apa tadi? Ada kipas angin, ada kompor listrik, ada jam dinding, laptop, lampu. Itu adalah ada perubahan-perubahan. Menurut kalian itu merupakan teknologi atau bukan? Ya. Teknologi itu merupakan teknologi sederhana, ya. Walaupun menurut kalian kalau kamu menggunakan teknologi, Penggunaan listrik yang aman. kalau masih menggunakan teknologi, menurut kalian gimana? Apakah akan lebih maju atau sama seperti tahu dulu mbah-mbahmu? Akan lebih maju. Salah satunya ini benda-benda yang ada di sekitar kita. Contohnya tadi ada cahaya, lampu. Habis itu ada panas. Perubahan gerak menjadi panas apa? Listrik menjadi panas. Oven, Magicom. Terus ada lagi listrik menjadi gerak. Kipas angin. Blender. Ya, itu adalah teknologi. Ya, itu teknologi sederhana. AI sama saja. Teknologi sederhana. Semakin berkembangnya teknologi yang pada masa itu akan lebih berkembang. Itu Nah, listrik dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari manfaatnya adalah seperti ini. Mulai dari bel rumah, speaker, kompor listrik sampai pembangkit listrik tenaga air, semua bekerja berdasarkan prinsip listrik. Pada benda-benda kita semua merupakan AI sederhana. Tadi Pak Wiro jelaskan AI sederhana, kecerdasan buatan. Ya, menurutmu kalau kipas angin kita setel 1, dia akan berputar 1 atau 2? 1. Itulah sederhana. Oke. Ada pertanyaan tidak untuk pembelajaran kita hari ini? Tidak. Kalau tidak, kita coba kamu buka di halaman 32. Sudah? 32. Oh sorry, maaf. 32. Silakan kamu kerjakan asesmen formatif 2 dalam waktu 10 menit. Silakan dikerjakan. Sudah? Tadi ada sumber energi listrik ada beberapa kecuali
2, bacakan nomor 1. Absen 7. Bacakan nomor 1, Mas. Sumber energi listrik untuk menyalakan lampu sepeda adalah Lampu sepeda biasanya ada pada roda depan sepedanya kamu. Apa jawabannya? dinamo. Dinamo. Betul. 2. Fadil. Dua, teknologi yang menggunakan alat sederhana dan tidak membutuhkan tenaga ahli untuk membuatnya disebut teknologi Sederhana. Nomor 3. Alia. Oven, perubahan energi listrik menjadi energi panas. Betul, tepuk tangan untuk kalian. Yang betul semua angkat tangan. Alia salah berapa? Salah 2? Oh 1. Roland salah berapa? Salah 2. Yaudah gak apa-apa. Udah. Pembelajaran kita cukup sekian. Nanti kita dilanjutkan di pembelajaran berikutnya. Siapkan nanti per kelompok kabel 2 lampu kecil-kecil yang segini sama baterai. Kita akan membuat apa di pembelajaran berikutnya? Kita akan membuat rangkaian listrik seperti kamu pelajari. Rangkaian sederhana dan rangkaian paralel dan itu ya. Jadi kabelnya berapa meter menurutmu? Tidak usah banyak-banyak. Banyak, setengah meter saja. Setengah meter kabel, habis itu baterai. Kabelnya 2. Cari yang hitam dan putih, begitu, Ge? Terus silakan PR nanti malam di susunan sumatif, silakan untuk dikerjakan. Saat besok pembelajaran berikutnya kita akan mengoreksi, habis itu di praktek, gitu, Ge? Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Ya, terima kasih. Pulangnya hati-hati. Terus kita berkemas. Pak Ketua disiapkan. Yang pikan dari pikan ya. Nanti laporan ke Pak Baro. Coba tuh, siapa? Sikap berdoa, tangan dilihat, kaki merapat, kepala menunduk. Selamat siang, Pak Guru. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, pulangnya hati-hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.